Pada video kali ini, kita akan bahas 10 daftar saham syariah terbaik yang rutin membagikan dividen dengan yield yang besar. Dan informasi emiten saham yang disebutkan bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Adapun saham-saham yang disebutkan mempunyai histori dividen yang jelas dan konsisten setidaknya selama 3 tahun terakhir ini. Pertama, adalah saham di sektor batu bara yaitu PT Bukit Asam Tbk. Saham PTBA biasanya membagikan dividen 1 kali dalam setahun, dan biasanya pembagiannya dilaksanakan pada bulan Juni. Namun, pernah juga membagikan dividen di bulan April atau di bulan Mei. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan besar akan lebih kecil dari tahun 2023 lalu, karena kinerja saham PTBA turun akibat dari penurunan harga batu bara dunia. Meskipun dividennya turun, namun tetap masih menarik karena rata-rata yield dividen PTBA sekitar 12–14% per tahunnya. Dalam setahun terakhir harga saham PTBA sudah turun sebesar 33%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin bisa dibeli secara bertahap di harga bawah, mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, supaya tidak dapat harga tinggi saat cum date dividennya nanti. Kedua, adalah saham di sektor retail, yaitu PT Matahari Department Store Tbk. Saham LPPF biasanya membagikan dividen 1 kali dalam setahun. Pada tahun 2022 dan 2023, pembagian dividennya dilaksanakan pada bulan April. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan besar akan lebih kecil dari tahun 2023 lalu. Karena kinerja saham LPPF turun sekitar 50% dari tahun 2023 lalu. Meskipun dividennya turun, namun tetap masih menarik karena rata-rata yield dividen LPPF sekitar 7–8% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham LPPF juga babak belur, turun sebesar 65%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin harus siap nyangkut dalam waktu yang cukup lama, sampai menunggu kinerja saham Matahari kembali meningkat. Ketiga, kembali saham di sektor batu bara, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Saham ITMG biasanya membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, pembagian dividen finalnya dilaksanakan pada bulan April. Untuk dividen tahun 2024 ini, sama dengan PTBA, kemungkinan besar akan lebih kecil dari tahun 2023 lalu. Karena kinerja saham ITMG turun sekitar 65% dari tahun 2023 lalu. Meskipun dividennya turun, namun dividen ITMG tetap masih dinantikan, karena rata-rata yield dividen ITMG sekitar 15–18% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham ITMG sudah turun sebesar 29%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, harus siap menghadapi dividen trap. Karena pada tahun 2023 lalu, setelah pembagian dividen, saham ITMG mengalami penurunan sekitar 40%. Keempat, merupakan saham di sektor properti, yaitu PT Total Bangun Persada Tbk. Saham TOTL biasanya membagikan dividen 1 kali dalam setahun. Pada tahun 2023, pembagian dividen finalnya dilaksanakan pada bulan Mei dengan yield 23%. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan akan lebih besar dari tahun 2023. Karena kinerja saham TOTL naik sekitar 35% dari tahun 2023 lalu. Dividen TOTL memiliki rata-rata yield dividen sekitar 9–10% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham TOTL masih mengalami kenaikan sebesar 29%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 400-an. Setelah pembagian dividen, saham TOTL mengalami penurunan sekitar 35% pada tahun 2023 lalu. Kelima, kembali saham di sektor batu bara, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Saham Adaro biasanya membagikan dividen 2 kali dalam setahun.
Pada tahun 2023, cum date dividen finalnya dilaksanakan pada bulan Mei. Untuk dividen tahun 2024 ini, biasanya tidak akan jauh berbeda dari dividen interim. Karena kinerja saham Adaro turun sekitar 35% dari tahun 2023 lalu. Dividen Adaro memiliki rata-rata yield dividen sekitar 12–14% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham Adaro masih mengalami penurunan sebesar 16%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 2.400-an. Setelah pembagian dividen, saham Adaro mengalami penurunan sekitar 50% pada tahun 2023 lalu. Keenam, kembali saham di sektor properti, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk. Saham Demas biasanya membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2023, cum date dividen finalnya dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk dividen tahun 2024 ini, biasanya juga tidak akan jauh berbeda dari dividen interim. Karena kinerja saham Demas turun sekitar 12% dari tahun 2023 lalu. Dividen Demas memiliki rata-rata yield dividen sekitar 11–12% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham Demas masih mengalami penurunan sebesar 4%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 155. Setelah pembagian dividen, saham Demas mengalami penurunan sekitar 15% pada Desember tahun 2023 lalu. Ketujuh, kembali saham di sektor otomotif, yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Saham MPMX biasanya membagikan dividen 1 kali dalam setahun. Pada tahun 2023, cum date dividen finalnya dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan tidak akan jauh beda dengan dividen di tahun 2023. Karena kinerja saham MPMX diproyeksikan sedikit turun sekitar 5% dari tahun 2023 lalu. Dividen MPMX memiliki rata-rata yield dividen sekitar 12–13% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham MPMX masih mengalami penurunan sebesar 15%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 1.000. Setelah pembagian dividen, saham MPMX mengalami penurunan sekitar 25% pada Juni tahun 2023 lalu. Kedelapan adalah saham di sektor penyedia alat berat, yaitu PT Hesindo Adi Perkasa Tbk. Saham Hexa biasanya membagikan dividen 1 kali dalam setahun. Pada tahun 2023, cum date dividen finalnya dilaksanakan pada bulan Oktober. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan akan lebih besar dengan dividen di tahun 2023. Karena kinerja saham Hexa diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 13% dari tahun 2023 lalu. Dividen Hexa memiliki rata-rata yield dividen sekitar 14–15% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham Hexa masih mengalami kenaikan sebesar 14%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 5.000. Setelah pembagian dividen, saham Hexa mengalami penurunan sekitar 35% pada Oktober tahun 2023 lalu. Kesembilan adalah kembali di sektor penyedia alat berat, yaitu PT United Tractor Tbk. Saham UNTR biasanya membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2023, cum date dividen finalnya dilaksanakan pada bulan April. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan dividennya akan sedikit menurun dari tahun 2023. Karena kinerja saham UNTR mengalami penurunan sekitar 8% dari tahun 2023 lalu. Dividen UNTR memiliki rata-rata yield dividen sekitar 9–10% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham UNTR masih mengalami penurunan sebesar 14%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 24.000.
Setelah pembagian dividen, saham UNTR mengalami penurunan sekitar 45% pada Mei tahun 2023 lalu. Terakhir, adalah kembali di sektor batu bara, yaitu PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Saham MBAP biasanya membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2023, cum date dividen finalnya dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk dividen tahun 2024 ini, kemungkinan dividennya akan jauh menurun dari tahun 2023. Karena kinerja saham MBAP diproyeksikan mengalami penurunan sekitar 70% lebih dari tahun 2023 lalu. Dividen MBAP memiliki rata-rata yield dividen sekitar 15–17% selama 3 tahun terakhir ini. Dalam setahun terakhir harga saham MBAP masih mengalami penurunan sebesar 35%. Jika ingin masuk untuk mendapatkan dividen, mungkin lebih aman cicil beli di bawah harga 3.000. Setelah pembagian dividen, saham MBAP mengalami penurunan sekitar 40% pada bulan Juni tahun 2023 lalu. Dari 10 saham syariah terbaik, dengan dividen terbesar versi Mutiara Investasi ini, rata-rata mempunyai resiko dividen trap yang besar. Silahkan dianalisa ulang, dan disesuaikan kembali dengan tingkat resiko yang bisa diterima masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada analisa video selanjutnya.